nomor 1, nomor perkara 813K garing PID garing 2023 terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan P2 dan P3 dissenting opinion, DO. Ya, itu tadi kita sudah dengarkan ya apa yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung mengenai putusan baru dari MA menganulir hukuman Ferdi Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio ada Mas Hedi Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Mas. Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ketemu lagi akhirnya. Alhamdulillah. Oke, dan juga sudah terhubung bersama kami ada Pak Samuel Huta Barat, ayah dari almarhum Brigadir Yosua. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Samuel. Apa kabar, Pak? Apa kabarnya? Selamat pagi, kabar sehat. Kabar sehat, alhamdulillah. Dan nanti kita juga terhubung dengan Pak Sobandi, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, pemirsa. Tapi saat semoga ini bisa ikut bergabung ya. Semoga bisa ikut bergabung karena banyak hal yang tentu ingin kita tanyakan kan. Tapi pertama kali saya ingin ke Pak Samuel terlebih dahulu. Pak Samuel sudah mendengar hasil putusan dari MA, Pak, menganulir hukuman mati Ferdi Sambo menjadi seumur hidup dan lain-lainnya dan terpidana lainnya. Respon keluarga seperti apa, Pak Samuel? Ya, kami mendengar berita itu kemarin kurang lebih setengah 7 malam. Itu pun makanya kami tahu, kami dihubungi rekan-rekan media bahwa kami mau diwawancarai soal putusan Mahkamah Agung. Selama ini kan yang sudah kita ikuti di persidangan pengadilan tinggi sebelum persidangan disiarkan secara langsung. Jadi dalam hal ini kami tidak mengetahui. Jadi begitu kami dengar bahwa putusan Mahkamah Agung hukuman Ferdi Sambo dikurangi menjadi seumur hidup, ini ibarat petir di siang bolong. Kami sangat terkejut mendengarnya. Ya. Adakah mungkin terlintas pikiran-pikiran akan terjadi seperti ini sebelumnya, Pak Samuel? Kami dari awal tidak ada memikirkan hal-hal yang terjadi seperti ini. Dan kami dari awal itu sudah pengadilan tinggi memperkuat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami sangat berharap pada waktu itu di Mahkamah Agung ini akan disiarkan secara langsung. Ternyata di Mahkamah Agung ini hanya senyap. Makanya saya bilang dari awal tadi kami mendengar berita ini ibarat petir di siang bolong. Tidak ada awan, tidak ada angin, ada petir bahwasannya si Ferdi Sambo sudah dikurangi hukumannya. Ya. Oke, Pak Samuel, dalam penyampaiannya kepada publik ya, Mahkamah Agung malam tadi memang diketahui ada 5 hakim ya yang memimpin sidang ini begitu, dan diketahui 2 hakim Mahkamah Agung ini melakukan dissenting opinion gitu ya, dalam artian berbeda dengan 3 hakim lainnya. Apa komentar Anda? Dalam hal ini kita memang mendengar tentang hakim yang 2 begitu ngotot untuk mengurangi hukuman Ferdi Sambo. Inilah suatu perdebatan mereka di pengadilan Mahkamah Agung. Padahal sudah jelas Ferdi Sambo itu merencanakan segala pembunuhan terhadap anak kita almarhum Joshua. Jadi kami sangat berharap pada waktu itu Mahkamah Agung memperkuat pengadilan
keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Oke, baik, kita juga akan minta pendapat dari Mas Heri Firmansyah mengenai hal ini. Apa catatan dari putusan MA kemarin menurut Mas Heri Firmansyah? Ada celah tidak sih dari putusan tersebut? Tapi usai jeda ya Mas ya, sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Ya, kita lanjutkan perbincangan, pemirsa. Masih terhubung bersama kami ada Pak Samuel dan juga ada Mas Heri. Mas Heri, kalau tadi Pak Samuel sampaikan ini ibarat kesambar petir katanya mendengar hasil putusan MA. Mas Heri juga kawal terus kasus ini dari awal hingga saat ini gitu ya. Pertama kali mendengar hasil putusan MA, apa yang terbersit Mas Heri? Iya, dari awal saya memang dari kasus ini di awal sampai bahan putusan saya sudah sampaikan bahwa putusan ini sebelum ada kata final and binding, final dan mengikat, maka bisa saja berubah. Jadi putusan pengadilan negeri bisa dikoreksi oleh pengadilan tinggi, putusan pengadilan tinggi kalau diajukan ke kasasi bisa berbeda. Tapi kan sesuai dengan hukum yang berlaku dong? Sesuai dengan hukum yang berlaku tentunya harusnya demikian. Nah, pertanyaan besar kita adalah, ini kan tadi pihak keluarga bahkan tidak mengetahui ya. Bahkan proses ini mungkin dianggap ya bisa dikatakan dalam tanda petik keep silent gitu ya. Memang benar-benar proses itu memang berjalan, proses hukum acara demikian ya. Ya minimal kan ada informasi bahwa kasus ini sudah sampai di level mana ya. Karena kan bicara tentang kepentingan hukum, pihak keluarga maupun pihak kuasa hukum kan perlu mengetahui karena ini berakibat dampak pada kepentingan hukum mereka juga. Bahkan putusan yang sekarang ini itu tadi mengundang banyak pertanyaan juga karena ada dissenting opinion. Ada 2 hakim yang berbeda dari 3 hakim yang lain. Belum lagi kita sampai detik ini pun kan tidak tahu sebenarnya apa argumentasi hukum, karena dalam membaca putusan itu kita harus tahu betul apa pertimbangan hukum hakim di sana. Mengapa kemudian katakanlah misal di kasus Putri Chandrawati, ini kan terjadi gap atau kesenjangan yang luar biasa ya. Antara? Iya, dari putusan awal PN PT yang menguatkan 20 tahun penjara, sekarang dalam tanda petik ya, dalam tanda petik menjadi diskonnya adalah 10 tahun. Diskon 50% itu? Iya, ini menjadi pertanyaan besar adalah kalaupun ini adalah upaya koreksi dari kasasi, dari tingkat Mahkamah Agung kemudian ke pengadilan yang di bawahnya, mengapa cara pandangnya, cara berhukumnya, logika hukumnya bisa berbeda sekali begitu. Kalau berbeda sampai 50% ya, 10 tahun gitu, berarti ada nggak beres dong di tingkat PN dan PT? Iya, nanti mungkin dari pihak Mahkamah Agung bisa menjelaskan hal itu. Tapi poin yang menarik adalah ketika misalnya ada pengajuan dari dasar kasasi itu, misalnya ada poin-poin yang merujuk pada ketentuan yang dalam konteks putusan pengadilan sebelumnya. Misalnya di kasus Sambo kan tidak ada hal-hal yang meringankan misalnya. Nah, jangan-jangan itu yang kemudian dikulik dan ditonjolkan oleh para 5 hakim ini. Iya, bisa saja itu jadi bahan pertimbangan yang akan melihat bahwa mungkin dia bersalah, tapi dalam proses ini ya ada hal yang sebenarnya bisa meringankan hukumannya. Apalagi ke depan sangat mungkin terbuka untuk mengajukan upaya hukum lainnya lagi, yaitu upaya hukum peninjauan kembali sesuai dengan pasal 2634. Mas Heri, ini adalah satu dari ratusan juta masyarakat Indonesia yang tentu mempertanyakan juga apa pertimbangan Mahkamah Agung, kan begitu kan? Betul. Kalau gitu langsung saja kita cerahkan. Ini sudah terhubung bersama kami ada Pak Sobandi selaku Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Selamat pagi Pak Sobandi. Pak. Selamat pagi Pak Sobandi, bisa mendengar suara kami di studio Pak? Baik. Oke, bisa mendengar dengan jelas. Siap, terima kasih Pak Sobandi. Ya, kebetulan. Siap Pak Sobandi, terima kasih sudah berkenan. Oke, siap. Oke, saat lagi berarti kita coba akan tanyakan tadi pertanyaan Mas Heri, pertanyaan kami, pertanyaan juga publik gitu ya. Apa pertimbangan hakim dalam kemudian memberikan perbaikan kualifikasi tindak pidana tadi? Karena kan ini berlaku tidak hanya bagi Ferdy Sambo kan Mas ya, tapi juga berlaku kepada terdakwa lainnya, bahkan gapnya itu terlalu jauh tadi. Oke, Pak Sobandi bisa mendengar, sudah bisa jelas Pak mendengar ya Pak? Baik, sudah bisa mendengar dengan silakan. Silakan Pak Sobandi dijawab. Baik. Bahwa saya selaku Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung menyampaikan data bahwa perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 telah dijatuhkan. Sebagaimana sudah kita ketahui, ada perbaikan di dalam perkara Ferdy Sambo mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Dari semula kualifikasi turut serta menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama.
Kemudian pidana yang dijatuhkan dari semula di putusan PN dan PP adalah hukuman atau pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Meskipun di dalam perkara tersebut ada 2 hakim agung selaku hakim anggota yang berbeda pendapat, dissenting opinion, tetapi karena sesuai hukum acara bahwa putusan adalah suara terbanyak, ya, ada 5 majelis, 2 tidak atau menolak kasasi, ya artinya pidana mati tetap dipertahankan oleh 2 orang hakim agung tersebut, tetapi 3 orang hakim agung yang lain menyatakan diperbaiki dengan pidana penjara seumur hidup. Untuk perkara-perkara Riki Ridjawibowo, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati pun demikian, ada perbaikan di pidana yang dijatuhkan. Riki Ridjawibowo dari semula 13 tahun dikasasi menjadi 8 tahun. Kuat Ma'ruf semula 15 tahun menjadi pidana yang dijatuhkan menjadi 10 tahun. Putri Chandrawati dari semula 20 tahun menjadi 10 tahun. Itu diputuskan oleh majelis hakim 5 orang, yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis, Soeharto SHM Hum, anggota 1, Justiadi SHM Hum, anggota 2, Dr. Desnayeti M, SHMH, anggota 3, Yohanes Triana, SHMH, anggota 4. Kami sampaikan data putusan mengenai amar putusan kasasi. Mengenai pertimbangan, apa alasan memperbaiki kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan terhadap Ferdi Sambo maupun Riki Ridjawibowo, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, kita akan merilis tersebut setelah ada salinan putusan resmi dari majelis hakim. Kita menunggu dengan sabar, mungkin beberapa hari ini akan segera kami rilis. Ya. Pak Sobandi, jadi saya review sekali lagi, Pak. Ada total 5 hakim Mahkamah Agung yang memimpin sidang kasasi, di mana 2 hakim atas nama Jupriyadi dan Desnayeti ini melakukan dissenting opinion, ya, artinya bertolak belakang dengan 3 hakim lainnya, begitu ya Pak, yang menganulir hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, betul ya Pak? Betul Mas Arief, betul begitu. Oke, kapan ini akan disampaikan Pak? Sesuai yang tadi Bapak sampaikan ya, maksudnya dalam artian melakukan rilis sampai dengan putusan itu dikeluarkan secara resmi ya? Dikeluarkan secara resmi. Ya, beberapa hari ini nanti kita akan minta majelis hakim untuk mengupload putusannya segera. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi. Saya tidak bisa memastikan karena itu di wilayah kewenangan majelis hakim. Oke, baik. Respon Anda, Mas Heri. Iya, kalau saya tidak salah mohon dikoreksi sama Pak Sobandi. Pak Sobandi bisa mendengar kok. Ya, bahwa begini, statement awalnya kan ini ditolak ya kasasinya, tapi kemudian mengkoreksi penjatuhan pidananya. Ini yang menarik menurut saya. Ini agak mungkin agak jarang. Kasasinya yang diajukan Ferdi Sambo CS ditolak. Iya. Tapi ada perbaikan. Mengkoreksi pidananya dari dari mati menjadi seumur hidup. Ada apa di situ? Kalau logika hukum yang biasa, kalau ditolak berarti kan ya harusnya kembali kepada keputusan yang kemarin ya. Jadi tapi ini ditolak dengan tidak mengusik-musik yang sudah ditolak, tidak titik tapi ada komanya. Nah, ini koma ini yang kita belum lihat dari pertimbangan resmi salinan putusannya, apa pertimbangan hukum hakim di sana. Tapi kalau logika awal pasti ini jadi pertanyaan menurut saya. Mengapa kemudian kalau yang benar ini ditolak, bahasanya di awal ya, bahwa pengajuan kasasi oleh para pihak kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung, tapi bahasanya adalah mengkoreksi tadi penjatuhan pidananya. Saya rasa ini hal yang perlu dijelaskan ke publik. Ini baru pertama kali begitu. terjadi? Saya baru mendengar hal ini saat ini ya. Tapi mungkin saja ada di kasus-kasus sebelumnya seperti ini. Karena itu kita minta penjelasan juga Pak Sobandi, apakah ini memang baru pertama kali terjadi atau seperti apa Pak Sobandi? Ada menolak kasasi yang diajukan terpidana? Tapi ada perbaikan. Tapi ada perbaikan hukuman. Baik. Jadi memang perlu edukasi kepada masyarakat maupun para pemerhati hukum bahwa
di dalam perkara kasasi perkara pidana itu ada amar putusan kabul, ada amar putusan tolak, dan ada juga amar putusan tolak perbaikan. Tolak perbaikan. Nah, dalam perkara Verdi Sambo dan kawan-kawan ini, amar putusan adalah tolak kasasi dengan perbaikan. Nah, ini bukan hanya terjadi pada perkara Verdi Sambo, kita bisa cek perkara-perkara lain bahwa sudah sering terjadi. Jadi masalah berat ringannya hukuman pun dalam praktik hukum sudah menjadi jurisprudensi, meskipun memang di dalam hukum acara pidana tidak menyebutkan sebagai masalah kasasi, tetapi karena ada juga dalam kasasi hukuman yang dinaikkan maupun yang diturunkan. Penerapan hukum juga berkembang dalam praktek, tidak semata-mata norma undang-undang tadi dalam hukum acara pidana. Menurunkan dan menaikkan hukuman dalam kasasi bukan hanya dalam perkara ini, sekali lagi bukan hanya dalam perkara Verdi Sambo, tetapi dalam perkara-perkara lain juga sudah banyak terjadi. Bisa kita cek bersama-sama terhadap perkara-perkara kasasi di Mahkamah Agung. Oke, Pak Samuel Huta Barat, orang tua dari almarhum Joshua Huta Barat juga bersama kita, Pak Sobandi. Pak Samuel bisa mungkin menanggapi pernyataan dari Mahkamah Agung. Silakan Pak Samuel. Iya, kami dari keluarga sangat kecewa terhadap keputusan ini. Sangat kecewa. Silakan Pak Samuel, silakan dilanjutkan. Kami dari awal sangat berharap bahwa keputusan ini Mahkamah Agung menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi. Ternyata di Mahkamah Agung semua berubah 180 derajat. Dari seperti yang saya utarakan di awal tadi, kami sedikit pun tidak mengetahui bahwa adanya persidangan pengajuan ke MA. Kami mengetahui ini semua kurang lebih setengah 7 atau maghrib kemarin, bahwa sudah ada keputusan di Mahkamah Agung perubahan hukuman di antara terdakwa 4 orang. Verdi Sambo dari hukuman mati menjadi umur hidup, Putri Cendrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Begitu juga Ricky Rizal dan si Kuat Ma'ruf. Iya, Pak Samuel. Kan tadi juga sudah disampaikan amar putusan kasasinya, Pak, menolak kasasi, namun kemudian ada perbaikan kualifikasi tindak pidananya. Nah, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama, sehingga kemudian hukumannya dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Dari porsi ini, apa respon Anda, Pak Samuel? Respon kami dari awal perkara ini yang saya sangat respon, pembunuhan berencana ini sangat terencana mulai dari Magelang sampai Jakarta. Kami dari awal sudah berpendapat terhadap perkara ini bahwa kejadian ini sudah cukup direkayasa ataupun disetting dari awal. Jadi terjadi pun pembunuhan berencana di Duren 3 itu sudah direncanakan lama menurut kami. Tidak mungkin spontan. Sedangkan sutradara membuat suatu sinetron tidak bisa hanya setengah jam. Pasti berbulan-bulan. Itu sudah seorang sutradara. Verdi Sambo hanya setengah jam merencanakan ini dengan rapi. Tidak mungkin. Sudah lama direncanakan itu. Oke, baik. Pak Sobandi, apa tanggapan Anda, Pak, dari keluarga ini, Pak? Karena kalau kita melihat dan mengikuti persidangan dari pengadilan negeri, ini bisa dikatakan, hampir dikatakan cukup minim hal yang meringankan para terdakwa ini, begitu Pak Sobandi? Baik, pertama kami memahami kekecewaan dari keluarga korban, bahwa yang semula berharap untuk dikuatkan putusan PN dan Pengadilan Tinggi. Jadi kami memahami betul. Dan kami juga menyampaikan bahwa pro dan kontra terhadap putusan itu hal yang wajar terjadi di masyarakat. Jadi kami menyadari itu. Tetapi
hukum dan keadilan itu harus ditegakkan. Mahkamah Agung dalam hal ini kasasi telah menyampaikan putusan sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat mengenai bahwa para keluarga korban baru mengetahui tadi jam 7 pagi. Memang putusan atau perkara kasasi itu berbeda dengan perkara di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Undang-undang telah menyatakan bahwa kasasi itu hanya ada musyawarah, sidang musyawarah dan pengucapan. Rekan-rekan wartawan sebenarnya sudah mengetahui jauh hari bahwa tanggal 8 Agustus 2023 akan ada pengucapan putusan perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Hal ini juga kita sampaikan melalui informasi perkara sistem informasi pengadilan, ya. Di Mahkamah Agung ada informasi perkara dan itu bisa ditelusuri, bisa dicek oleh para pihak maupun masyarakat. Ya. Pak Sobandi, Anda menyebut tadi hukum dan keadilan. Apakah ini kemudian menjadi tafsir di publik bahwa tidak ada hukum dan keadilan berarti di pengadilan negeri, di tahapan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi? Karena ada perbaikan di sana. Iya, bukan berarti bahwa ketika mengkoreksi putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi itu bahwa tidak ada hukum dan keadilan di tingkat pertama maupun tingkat banding. Jadi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengkoreksi, ya, mengkoreksi putusan tingkat pertama atau yudek taksi, ya, tingkat pertama maupun tingkat banding. Nah, tetapi pada asasnya bahwa pengadilan itu, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat kasasi, itu adalah dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Tetapi kita harus menghormati bahwa undang-undang konstitusi kita juga mengatur bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Baik. Oke, menghormati proses hukum meskipun ada perbaikan. Iya, walaupun kita memang memahami ya dalam ilmu hukum itu ada res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim itu selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan tingkat di atasnya yang mengkoreksi hal itu. Kemudian juga ada independensi hakim sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman Undang-Undang 48 tahun 2009. Okay. Tapi berkaitan dengan putusan yang katakanlah tadi ada nilai keadilannya. Ini kan bicara tentang nilai keadilan substantifnya ya. Kemudian bicara tentang ada istilah judek juris dan judek faksi tadi, bahwa di PN dan PT itu kan bicara tentang bagaimana melihat fakta hukumnya. Nah, ketika faktanya sudah diperkuat dari PN sampai PT, kemudian masuk ke Mahkamah Agung, kemudian berubah agak jauh gitu ya perbedaannya secara signifikan layer dari pidana mati dengan seumur hidup, walaupun sama-sama kalau seumur hidup ya akhirnya mohon maaf meninggalnya juga di penjara begitu kan. Tapi dalam konteks bahwa ada 20 tahun ke 10 tahun ini memang legal reasoning yang menurut saya harus dijelaskan. Mas, kalau perubahan dari hukuman mati ke seumur hidup nih, apa yang kemudian upaya hukum yang juga bisa dilakukan oleh terdakwa untuk paling tidak meminimalisir hukuman lagi? Ada proses itu tidak? Ke depan kemungkinan besar adalah pengajuan peninjauan kembali ya berdasarkan pasal 263 KUHP kalau saya tidak salah, dan sudah itu dapat diskon dia PK pula lagi gitu. Itu hak hukum yang ada dalam pengaturan KUHP, dan yang boleh mengajukan itu adalah legal standingnya, subjek hukumnya adalah terpidana atau ahli warisnya. Tapi dalam konteks yang lain masyarakat bisa mengawal setiap putusan tadi ketika bicara tentang nilai keadilan dengan membuat anotasi putusan. Misalnya anotasi itu kan berarti catatan penting yang dibuat oleh pengarang ataupun oleh orang lain terkait dengan bahan dokumen tertulis. Jadi dengan demikian ada kajian bahwa putusan itu kan tidak selalu harus bicara tentang legal justice saja, tapi ada moral justice, ada social justice. Nah, ini yang kemudian sebenarnya harapan masyarakat bukan hanya di kasus Sambo. Tadi juga saya mengerti bahwa tidak semua putusan pengadilan negeri akan diaminkan sampai ke pengadilan tinggi atau kasasi. Yang masyarakat Hakim boleh tahu, berbeda Mas pendapat. Heri, ketika dia menyaksikan layar kaca di rumah mereka begitu adalah muncul di persidangan di pengadilan negeri itu upaya menghilangkan bukti, upaya mengacak-acak TKP, begitu ya? Karena kan itu kan memang dibahas itu di persidangan dan sebagainya. Nah,
dengan MA mengurangi hukuman ini dan berdasarkan hukum dan keadilan, artinya mengacak-acak TKP, menghilangkan bukti, menghilangkan nyawa orang itu bagian dari keadilan gitu berarti maksudnya. Ini pembelajaran buat publik aja, pembelajaran buat publik aja. Ini yang agak berat menjawabnya karena harusnya yang membuat putusan ini yang menjawab itu ya, karena lebih memahami kemudian mengapa kemudian dari pertimbangan tadi putusan itu muncul di sana. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat peran serta atau kontribusi dari masing-masing orang, karena ini pas tadi menyinggung masalah dalaming kan, penyertaan kan. Maka dalam konteks itu kan pasti ada pelaku utama. Pelaku utama ini mungkin saja dia juga sebagai dalam tanda petik seorang sutradara dalam sebuah kasusnya. Nah, harusnya ketika bicara dalam konteks seorang itu dia melakukan tindak pidana, mengeksekusi dan juga dia adalah mastermind-nya, maka harusnya hukuman yang paling mungkin adalah maksimal. Kan logikanya begitu ya. Nah, ini yang kemudian agak terbantahkan ketika ada pasal penyertaan tadi yang jadi bahan pertimbangan lainnya secara bersama-sama, seakan melihat bahwa ini konstruksinya dilakukan secara bersama-sama dari awalnya. Bukan dari awal penentu ini adalah si A atau si B, begitu ya. Nah, memang dalam eksekusi itu dilakukan secara bersama-sama, tapi dalam konteks sebelum eksekusi itu dilaksanakan pasti ada tahap perencanaan. Tapi bagaimanapun tadi ya, kita menghormati putusan hukum hakim. Saya sebagai orang yang kuliah di Fakultas Hukum yang memahami tadi, bisa saja ada catatan atau perbaikan dari setiap putusan di bawahnya. Tapi yang perlu kita jelaskan adalah jika ini ditolak, kemudian ada perubahan signifikan dari sebuah putusan, ini bagaimana menjelaskannya secara baik dalam konteks keadilan korban dan keadilan masyarakat. Paling tidak apa pertimbangan hukumnya, kemudian juga apa hal yang meringankan sehingga kemudian perubahan yang signifikan itu diterapkan terhadap tindak pidananya. Terima kasih Mas Heri, Pak Sobandi, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Samuel, terima kasih banyak Pak waktunya. Salam untuk warga di sana, Pak Samuel. Terima kasih Pak Samuel, terima kasih ke Pak narasumber lain, terima kasih. Ya, mohon. Assalamualaikum. Kita akan tunggu nanti hasil ya pertimbangannya. Terima kasih Pak Sobandi.